Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tugas pemrograman basis data, saya mengerjakan bagian function tampil pelanggaran dan trigger, kemudian kelola data atau data master. Di sini saya menggunakan database Tilon. Saya mengerjakan function, di mana function adalah suatu bagian dari program yang digunakan untuk mengerjakan suatu tugas tertentu yang mengembalikan suatu nilai untuk dikembalikan ke program pemanggil yang letaknya dipisahkan dari bagian program yang menggunakannya. Sekarang saya menggunakan function yang dinamakan tampil pelanggaran, di mana parameternya adalah ID, kemudian varchar 50, return varchar 50, kemudian deterministic begin, kemudian saya mendeklar nama dengan tipe datanya varchar, panjangnya 100. Kemudian akan menampilkan select nama pelanggar, into nama, from pelanggaran, where ID pelanggaran, ID file. Kemudian return nama, n. Kemudian di sini saya akan memanggil tampil pelanggaran, di mana ID pelanggarnya itu BUD FTRSSPI. Akan tampil dengan nama pelanggarnya yaitu Satria. Selanjutnya adalah saya membuat trigger, di mana trigger adalah sebuah script perintah MySQL yang memicu suatu kejadian dalam MySQL berupa sebuah aksi CRUD setelah syarat tertentu, after or before. Di sini saya membuat trigger dengan nama before pelanggaran update, yang artinya adalah akan melakukan update sebelumnya pada pelanggaran. For each row, begin insert into pelanggaran new. Set aksi update, kemudian ID pelanggaran, old, ID pelanggaran, nama pelanggaran, old nama pelanggar, nomor HP, old nomor HP, email, old email, tanggal ubah sekarang atau now, kemudian end. Kemudian di sini saya melakukan update pelanggaran, di mana set emailnya itu menjadi surya@gmail.com. Where ID pelanggaran itu XQTFAUONWM. Kemudian OK. Kemudian jika diketik maka akan muncul data-data dari database, yaitu dari database pelanggaran, database Tilon, tabel pelanggaran. Dan jika diketik maka akan tampil sebagai berikut. Yang di atas ini adalah riwayat dari pekerjaan saya sebelumnya. Dan ini Surya adalah pekerjaan saya yang barusan tadi, di mana email Surya telah berganti menjadi surya@gmail.com tanpa 01. Trigger insert dengan nama trigger after pelanggaran insert. After insert on pelanggaran, yang artinya adalah trigger dieksekusi setelah insert pada pelanggaran. For each row, begin insert into pelanggaran new, set aksi, insert, ID pelanggaran new, ID pelanggaran, nama pelanggar new, nama pelanggar, nomor HP new, nomor HP, email new, email new email, tanggal ubah now, kemudian end. Selanjutnya adalah saya menginsert into pelanggaran, di mana values-nya adalah ID-nya adalah YTFRSUYTI, kemudian namanya Lutfa, jenis SIM C, tanggal lahir 25 Juli 2000, tanggal ditilang 16 Januari 2020. Kemudian selanjutnya adalah isi-isi dari tabel pelanggaran. Oke. Dan jika select bintang,
maka akan muncul data yang baru saja saya insert ini. Jadi pelanggarannya adalah JTFRS UJT1PI, kemudian nama pelanggannya Lutfa. Berikut adalah seperti ini. Dan jika saya mengetik data yang baru saja saya insertkan akan masuk ke tabel pelanggaran new, di mana nama pelanggar Lutfa, nomor HP sekian, email sekian, tanggal ubahnya tanggal 4 Mei 2020. Aksinya insert. Berikutnya adalah saya membuat trigger delete dengan nama trigger before pelanggaran delete. Before delete on pelanggaran yang artinya adalah trigger dieksekusi sebelum delete. For each row, begin insert into pelanggaran new, set aksinya delete, kemudian di pelanggaran, alt di pelanggaran, nama pelanggar, alt nama pelanggar, nomor HP, alt nomor HP, email, alt email, tanggal ubah, now, dan end. Oke. Kemudian selanjutnya adalah saya mengetik delete from pelanggaran, where ID pelanggaran, ZOOPFEKVDG. Data berhasil terhapus dari tabel pelanggaran. Kemudian di sini dari tabel pelanggaran sudah tidak ada ID pelanggaran ZOOPFEKVDG. Di tabel pelanggaran new tercatat bahwa ID pelanggaran ZOOPFEKVDG telah terhapus dari tabel pelanggaran. Selanjutnya, saya membuat kalau data atau data master dan menggunakan trigger, di mana pengerjaannya sama seperti trigger pada tabel pelanggaran sebelumnya. Di sini saya menamakannya yaitu trigger before admin update, yang mana artinya adalah trigger dieksekusi sebelum update pada tabel admin. For each row, begin, insert into admin new, set aksi update, kemudian ID admin, alt ID admin, username, alt username, tanggal ubah, now. Kemudian oke. Kemudian update admin, set password, ubah dari password sebelumnya dengan password yang baru adalah Lilisa21, where ID admin 1, kemudian oke. Kemudian jika memilih select bintang from admin, maka akan berubah password dari username Melisa. Kemudian, dan jika memilih from admin new, maka akan tercatat history dari update sebelumnya, yaitu username Melisa, update, aksi dengan aksi update. Selanjutnya adalah saya membuat trigger dengan nama before admin insert. Before insert on admin yang artinya adalah trigger dieksekusi sebelum insert pada tabel admin. For each row, begin, insert into admin, new, set aksi, insert, ID admin, new, ID admin, username, new, username, tanggal ubah, now, kemudian end. Kemudian saya akan masukkan data dengan insert into admin values. Dengan ID adminnya itu 3, username Lutfa, password lut04. Kemudian jika ingin menampilkan dari tabel admin yaitu select bintang from admin. Di sini telah masuk hasil dari insert tadi dengan ID admin 3, username Lutfa, password lut04. Dan jika ingin melihat historinya yaitu
mengetik select bintang from add menu. Di sini tercatat history, ID admin 3, username Lutfa, tanggal ubah sekian, aksinya insert. Selanjutnya adalah saya membuat trigger before admin delete, di mana artinya adalah trigger dieksekusi sebelum delete pada tabel admin. For each row, begin insert into admin new, set aksi delete, ID admin, alt ID admin, username, alt username, tanggal ubah now end. Kemudian delete from admin where ID admin 3, maka hasilnya ID admin dengan ID admin 3, username admin dengan admin 3 akan terhapus. Dan jika memilih select bintang from ID admin new, maka pada ID admin 3, username Lutfah tanggal ubah sekian, akan tercatat aksi delete. Selanjutnya adalah file data dan menggunakan trigger untuk mengetahui histori pengelolaan data yang dilakukan oleh polisi. Ini saya menamakannya yaitu trigger after policy update. After update on policy yang artinya adalah trigger dieksekusi setelah update pada tabel polisi. For each row, begin insert into policy new, set aksi update, ID polisi, alt ID polisi, nama polisi, alt nama polisi, tanggal ubah now, kemudian end. Kemudian untuk mengupdate data pada tabel polisi yaitu update polisi, set email polisi, adi89@gmail.com, where ID polisi 1. Kemudian jika ingin menampilkan tabel polisi, maka select bintang from polisi. Di sini akan tampil dari tabel polisi. Dan untuk menampilkan historinya yaitu bintang select bintang from polisi new. Kemudian di sini akan tampil histori dari update pada tabel polisi. Selanjutnya adalah melakukan trigger insert pada tabel polisi yang saya beri nama before policy insert. Before insert on policy yang artinya trigger dieksekusi sebelum insert pada tabel polisi. For each row, begin insert into policy new, set aksi insert, ID polisi new, ID polisi, nama polisi, new nama polisi, tanggal ubah new, tanggal ubah now, dan end. Kemudian untuk menampilkan data pada tabel polisi yaitu insert, untuk menambahkan data pada tabel polisi yaitu insert into polisi values, ID polisi 2, nama polisi Agung, kemudian tanggal lahirnya itu 21 Juli 1990, emailnya agung@gmail.com, password ag21ung, kemudian alamat Balai Endah, nomor HP 08 2217 635249. Untuk menampilkan data dari tabel polisi yaitu select bintang from polisi. Di sini akan menampilkan data-data dari tabel polisi. Kemudian untuk menampilkan histori dari tabel polisi yaitu select bintang from polisi new. Di sini akan tercatat apa-apa yang dikerjakan sebelumnya. Di sini ada ID polisi 2, nama polisi Agung, tanggal ubah sekian, aksinya insert, yaitu menambahkan. Kemudian selanjutnya adalah saya membuat trigger delete pada tabel polisi dengan saya beri nama before policy delete. Before delete on policy yang artinya adalah trigger dieksekusi sebelum event delete pada tabel polisi. For each row, begin insert into policy new, set aksi delete, ID polisi, alt ID polisi, nama polisi, alt nama polisi, tanggal ubah now. Kemudian di sini untuk menghapusnya itu delete from polisi where ID polisi 1. Untuk menampilkan data pada tabel polisi, select bintang from polisi. Maka akan muncul data pada tabel polisi, di mana ID polisi 1 sudah terhapus. Dan untuk menampilkan riwayat dari pengerjaan pada tabel polisi, select bintang from polisi new. Di mana di sini ID polisi 1, nama polisi kali tanggal ubah sekian, aksi delete. Selanjutnya adalah data dengan menggunakan trigger untuk mengetahui histori pengelolaan data yang dilakukan oleh pelanggar. Di sini saya beri nama trigger before pelanggaran update.
before update on pelanggaran, yang artinya adalah trigger dieksekusi sebelum event update pada pelanggaran. For each row, begin insert into pelanggaran new, set aksi update, kemudian ID pelanggarannya old ID pelanggaran, nama pelanggar old nama pelanggar, nomor HP old nomor HP, email old email, tanggal ubah now. Kemudian untuk mengupdate pelanggar, yaitu update pelanggaran, set email surya01@gmail.com, where ID pelanggaran xqtfaunwm. Kemudian untuk menampilkan data dari tabel pelanggaran, itu select bintang from pelanggaran. Ini tertampil data dari tabel pelanggaran. Dan untuk menampilkan riwayat dari pelanggaran, select bintang from pelanggaran new. Di sini akan muncul riwayat yang dilakukan. Pada tabel pelanggaran yaitu ID pelanggaran sekian, nama pelanggar Surya dengan aksi update. Selanjutnya, saya membuat trigger after pelanggaran insert. After insert on pelanggaran, yang artinya trigger dieksekusi setelah event insert on pelanggaran. For each row, begin insert into pelanggaran new, except aksi insert, ID pelanggaran new, ID pelanggaran, nama pelanggar new, nama pelanggar, nomor HP new, nomor HP, email new email, tanggal ubah now, end. Kemudian untuk menambahkan data pada tabel pelanggaran, itu insert into pelanggaran, values, menambahkan data dengan data berikut. Kemudian untuk menampilkan data pada tabel pelanggaran, itu select bintang from pelanggaran, kemudian akan tampil data pada tabel pelanggaran sebagai berikut. Kemudian untuk menampilkan history dari tabel pelanggaran, yaitu select bintang from pelanggaran new. Di sini akan tampil history dari ID pelanggaran SJK-TREESC dengan nama pelanggar, yaitu aksinya insert ditambahkan. Selanjutnya adalah saya membuat trigger before pelanggaran delete. Before delete on pelanggaran, artinya trigger dieksekusi sebelum event delete pada tabel pelanggaran. For each row, begin insert into pelanggaran new, aksi delete, ID pelanggaran old ID pelanggaran, nama pelanggar old nama pelanggar. Selanjutnya saya membuat trigger before pelanggaran delete. Before delete on pelanggaran, yang artinya trigger dieksekusi sebelum trigger event delete pada pelanggaran. For each row, begin insert into pelanggaran new, set aksi delete, ID pelanggaran old ID pelanggaran, nama pelanggar old nama pelanggar, nomor HP old nomor HP, email old email, tanggal ubah now, end. Kemudian di sini untuk menghapus dari tabel pelanggaran, yaitu delete from pelanggaran, where ID pelanggaran SJKTREESC. Kemudian untuk menampilkan data pada tabel pelanggaran, select bintang from pelanggaran. Kemudian akan menampilkan data pada tabel pelanggaran. Dan di sini untuk menampilkan history dari tabel pelanggaran, itu select bintang from pelanggaran new. Di sini akan tampil ID pelanggaran SJK-TREESC dengan nama pelanggar dan aksi yaitu delete. Selanjutnya adalah keluar data untuk dan menggunakan trigger untuk mengetahui histori pengalihan data yang dilakukan oleh pengendara. Saya membuat trigger after pengendara update. After update on pengendara artinya adalah trigger dieksekusi setelah event update pada tabel pengendara. For each row, begin insert into pengendara new, set aksi update, ID pengendara old ID pengendara, nama pengendara old nama pengendara, tanggal ubah now, end. Kemudian ini untuk mengupdate dari tabel pengendara, yaitu update pengendara, set alamat pengendara, Sukapura, where ID pengendara 67890. Dan di sini untuk menampilkan data pada tabel pengendara, itu select bintang from pengendara. Akan tampil data dari tabel pengendara. Selanjutnya adalah untuk menampilkan histori dari tabel pengendara, yaitu select bintang from pengendara new. Di sini akan muncul dengan ID pengendara 67890. Nama pengendara Citra, aksinya itu update. Selanjutnya adalah saya membuat trigger before pengendara insert. Before insert on pengendara, yang artinya trigger dieksekusi sebelum event
insert pada tabel pengendara. For each row, begin insert into pengendara new, aksi insert, ID pengendara new, ID pengendara, nama pengendara new, nama pengendara, tanggal ubah, now, kemudian end. Di sini untuk menambahkan data pada tabel pengendara yaitu insert into pengendara values, kemudian menambahkan data. Kemudian untuk menampilkan data pada tabel pengendara, select bintang from pengendara. Di sini akan tampil data dari tabel pengendara. Untuk menampilkan histori dari tabel pengendara, itu select bintang from pengendara new. Di sini ID pengendara 46789 dengan nama pengendara pengastu baru saja ditambahkan dengan aksi insert. Selanjutnya adalah saya membuat trigger before pengendara delete. Before delete on pengendara yang artinya trigger dieksekusi sebelum trigger event atau sebelum event delete pada tabel pengendara. For each row, begin insert into pengendara new, set aksi delete, ID pengendara, nama pengendara, nama pengendara, hal ubah, now, kemudian end. Dan untuk menghapus data dari tabel pengendara yaitu delete from pengendara where ID pengendara 67890. Dan untuk menampilkan data dari tabel pengendara, select bintang from pengendara. Di sini akan menampilkan data dari tabel pengendara. Dan untuk menampilkan historinya yaitu select bintang from pengendara new. Di sini ID pengendara 67890 dengan nama pengendara Citra, tanggal ubah sekian, dengan aksi delete. Sekian dari penjelasan yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tugas pemrograman basis data, saya mengerjakan bagian function tampil pelanggaran dan trigger, kemudian kelola data atau data master.